Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebagaimana biasanya rangkaian kajian kita di 10 akhir Ramadan, pada setiap selesai salat subuh, dan kita telah memasuki Ramadan yang ke-29 ya, di subuh yang ke-29. Hari ini hari Senin ya, hari Senin 29 Ramadan, berarti nanti malam menunggu sidang isbat ya, insyaallah. Kalau pemerintah memutuskan ini terakhir Ramadan, berarti besok 1 Syawal, ya kan? Kalau besok akhir Ramadan 30 Ramadan hari Selasa, berarti Rabu 1 Syawal. Baik, berarti kemungkinan kajian kita pada salat subuh ini di 10 akhir, kemungkinan ini terakhir dan kemungkinan besok terakhir. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin telah kita bahas beberapa pendapat para ulama ketika mentafsirkan perbedaan antara an-nazi'at dan an-nashitat. An-nazi'at dan an-nashitat. Walaupun aktsarul ahlil ilm, kebanyakan ahlul ilm menyebutkan makna nazi'at dan nashitat ini para malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mencabut arwah ataupun ruh manusia, baik itu dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang mukmin. Dan di antara yang dikuatkan oleh beliau di sini, ini riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan ruh orang mukmin dan seorang kafir, hamba yang mukmin dan hamba yang kafir, seperti yang sudah kita bacakan kemarin. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain tentang an-nazi'at dan an-nashitat. Ada yang menyebutkan maknanya adalah al-qaus, ini busur panah yang anak panah ditarik dari busurnya. Ada yang menyebutkan ya an-nujum, ini bintang-bintang yang dicabut dari satu ufuk kepada ufuk yang lainnya, dan beberapa tafsiran yang lainnya. Intinya kata Imam At-Tabari, memungkinkan itu dibawakan kepada makna-makna tadi, karena Allah tabaraka wa ta'ala pun menyebutnya dengan bentuk jamak, nazi'at, bukan nazi'ah tapi nazi'at, dan nashitat, bukan nashitah, bukan mufrad tapi dia dalam bentuk jamak, bukan bentuk tunggal tapi bentuk ya pluralnya. Taib. Kemudian yang berikutnya di sini, pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan pembahasan ini. Setelah kita bacakan beberapa penjelasan tentang an-nazi'at dan nashitat, maka di sini beliau akan membahas tentang as-sabihat. Saya baca, mana yang Qara? Qala mu'alim wal ma'na wan nazi'atu idraqan kama Aina Salasa khamsun. Soal. As-su'alu man muradu bi mal muradu ya. mal muradu bi as-sabihati
Al-jawabu li ahli al-ilmi fi dzalika jumlatu aqwalin. Baik. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan as-sabihat? Bentuk jamak juga. Apa yang dimaksud dengan sabihat? Sudah kita jelaskan secara lughatan bahasa, makna sabih ini seorang yang berenang, meluncur di atas air. Nah, itu dia namanya sabih. Atau sibahah, sabaha yasbahu, meluncur di atas air ataupun meluncur di atas kendaraannya. Ya, tasbahus safinah alal bahar atau fil bahar. Safinah atau kapal itu meluncur di atas laut. Nah, ini makna sabaha yasbahu. Diambil dari isim fa'il sabihun atau sabihatun atau dijamak dengan sabihatun. Nah, apa yang dimaksud dengan sabihat? Ada beberapa aqwal, ada beberapa jumlah pendapat dalam masalah ini ya dari ahli ilm, dari para ulama. Baik. ahaduha an-nasabihata yal malaka An-nasabihata an-nasabihati ya. yal malaikatu wal ulamani fi hada ta'wilani aidon. Baik. Ya, ini jamak muannas salim mas. Ya, mansubnya dengan kasrah. Baik. Pendapat yang pertama, ada beberapa jumlah pendapat, jumlatul aqwal dari ahlul ilmi dalam masalah ini. Yang pertama, bahwa as-sabihat adalah malaikat. Apa makna sabihat? Malaikat juga. Yang dimaksud di sini adalah malaikah. Ya, secara bahasa sudah kita pahami tadi apa makna as-sabihat. Nah, ini secara tafsirannya, maksudnya makna secara istilah syar'i. Apa yang dimaksud sabihat? Pendapat yang pertama mengatakan as-sabihat adalah malaikah. Dan para ulama ada beberapa takwil, ada dua takwil dalam masalah ini juga. Yakni para ulama yang mentafsirkan sabihat adalah malaikah, mereka juga terbagi lagi menjadi dua takwil, jadi dua tafsiran lagi. Terus Al-awwalu annal murada malaikatu qabdil arwahi tasbahu fi jasadil mu'minina fi jasadil mu'mini istikhraji ruhihi bilatfin wa rifqin wa layyinin. Taib. Ya, bahwasanya ini pendapat pertama, sabihat yang dimaksud malaikat, dan ini pun ada dua takwilan lagi dari makna malaikat tersebut. Makna dari sabihat adalah malaikat. Takwilan yang pertama, yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikatu qabdil arwah. Malaikat pencabut ruh. Ya, malaikat pencabut ruh. Tasbahu fi jasadil mu'min. Yang dia berselancar ataupun meluncur di tubuhnya mukmin, cepat, pergerakannya itu cepat di tubuh mukmin, sehingga diungkapkan seperti berenang, meluncur, bergerak di tubuh mukmin. Tasbahu fi jasadil mukmin, jadi cepat dia. Malaikatu qabdil arwah ini ketika berada di seorang mukmin, maka dia bergerak cepat di tubuh seorang mukmin. Apa tujuannya? Li istikhraji ruhihi, untuk mengeluarkan ruh mukmin tadi dari jasadnya. Bilatfin, ya, warifqin walayyinin, dengan pelan, lemah lembut, dan layyin maknanya sama, ya, dengan kelembutan, dengan pelan dan perlahan. Nah, itu makna pertama. As-sabihat adalah malaikat, yakni malaikatu qabdil arwah. Ini tasbahu fi jasadil mu'min istikhraji ruhihi bilatfin wa layyinin warifqin. Itu dia takwilan yang pertama. Ya, takwilan yang pertama dari makna sabihat adalah malaikah. Terus Atani andal murada umumil malaikati tasbahu inda nuzuliha minas samai musli'in
amrillah. Musri'ina li amrillah. Musri'ina li amrillah. Ya, jamak mudzakkar salim itu. Nah, takwilan yang kedua, takwilan pertama tadi apa? Bahwasanya yang dimaksud malaikat sabihat itu malaikat pencabut ruh yang bergerak cepat di tubuh mukmin untuk mengeluarkan ruhnya cepat. Jadi nggak lama-lama. Karena kalau mencabut sesuatu itu lama itu menyakitkan, ya kan? Gitu ya, lama. Jadi dengan pelan dan cepat mengeluarkan ruhnya. Jadi tidak terlalu lama sakaratul mautnya. Ya, sakaratul mautnya juga nggak lama-lama, kejang-kejang itu nggak lama. Jadi sebentar saja. Ya, sebentar saja tinggal. Dah selesai. Tidak lama-lama. Nah, takwil yang kedua bahwasanya yang dimaksud malaikat dari sabihat tadi malaikat, yakni umumul malaikah, annal murada umumul malaikah. Yang dimaksud di sini umum malaikat. Ya, malaikat apapun. Maka dimaksud sabihat tadi malaikat secara umum. Tasbahu inda nuzuliha minas sama, yang mana mereka bergerak cepat, meluncur dengan cepat, yakni dari sisi inda nuzuliha ketika turunnya dari langit. Jadi ketika turunnya malaikat apapun ketika turun dari langit itu dengan cepat tasbah, meluncur. Inda nuzuliha minas sama musri'ina li amrillah. Musri' tahu musri'? Cepat artinya asri'. Nah, itu kan asra'a yusri'u musri', musri'in, musri'un wa musri'in. Ya, musri'ina li amrillah, dengan perintah Allah, karena untuk perintah Allah Subhanahu wa taala mereka bergerak dengan cepat turun dari langit. Nah, itu makna sabihat. Kita ulangi, berarti makna sabihat adalah pendapat pertama adalah malaikah, dan dimaksud malaikat di sini ada yang mengatakan khusus malaikat pencabut ruh yang berjalan atau bergerak cepat mengeluarkan ruh dari tubuh seorang mukmin. Namun ada yang mengatakan malaikah yang dimaksud sabihat ini adalah malaikat secara umum yang turun dari langit itu cepat turunnya. Ya, ketika nuzulnya turunnya mereka dari langit menuju bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua itu tadi masih dianggap pendapat pertama dari makna sabihat adalah malaikah. Kemudian saniha, pendapat yang kedua, annal murada bisabihat an-nujumu allati tasbahu fi aflakiha. Wa qad sahha an Qatadah 'inda at-Tabari annahu qala hiya an-nujum. Pendapat pertama tadi apa? Malaikat. Sabihat bermakna apa? Malaikah. Nah, pendapat yang kedua ini makna sabihat kata para ulama adalah an-nujum. Tahu nujum? Najm. Jamak dari najmun, jamaknya nujum. Ini apa? Bintang-bintang. Ya. Ra'aitun nujuma zinatas saqfil ardi. Maksudnya ketawa-ketawa. Ya, nujum, bintang. Itu pendapat yang kedua. Ya, ini bintang-bintang tersebut an-nujumu allati tasbahu fi aflakiha. Ya, ini bintang-bintang yang meluncur di falakiyahnya, yang di falakiyah, apa kita bahasa Indonesianya? Di peredarannya, galaksinya, ya, yang dia meluncur di galaksinya, ke sana, putar. Nah, itu ada yang memaknai as-sabihat yang dimaksud adalah an-nujum, dan tafsiran ini ada salafnya dari Qatadah. Ya, dari Imam Qatadah yang dikenal sebagai imam tafsir. Telah sahih dari Qatadah menurut Imam Tabari, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari bahwasanya beliau Qatadah berkata hiyan nujum, bahwasanya as-sabihat adalah bintang-bintang. Ini tafsiran yang kedua. Salisuha, yang ketiga, pendapat yang ketiga, annal murada as-sufun. Apa itu sufun? As-sufunu. Apa itu sufun? Ada yang tahu sufun? Jamak dari safinah, ya, jamak safinah itu sufun. Safinatun Najah. Pernah baca kitab Safinatun Najah? Punyanya saudara teman-teman kita NU, ya, Safinatun Najah. Ya, enggak NU sebenarnya, itu kitab ulama, tapi jadi rujukan mereka juga. Safinatun Najah. Taib. Ya, jadi pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud sabihat di sini adalah ini kapal-kapal yang meluncur di atas air, di lautan. Sufun. Nah, itu dia. Ada 3 pendapat yang dibawakan oleh beliau di sini dari pendapat aktsaru ahlil ilm, pendapat mayoritas para ulama. Apa tadi yang pertama? Malaikah, sabihah malaikah, dengan 2 takwilan juga tadi malaikatnya. Yang kedua
nujum, ya, allati tasbahu fi aflakiha, yang dia meluncur di falakiyahnya, di galaksinya. Kemudian yang ketiga, sabihat adalah safinah. Itu kalau kita safinah, ya, sufun bilangnya. Ya, Ramadan tiba-tiba Ramadan. Ya, kita Indonesia itu Ramadan tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Syawal. Maksudnya Syawal, datang mana Syawal? Taib. Wa samma aqwalun ukhor. Sama itu hunaka artinya ya. Wa samma beda sama summa. Wa samma aqwalun ukhor. Di sana ada pendapat-pendapat lain dari 3 pendapat tadi. Wakhtara Ibnu Jaririn At-Tabari al-qaula bil umumi aidan. Dan Ibnu Jarir At-Tabari memilih satu pendapat dengan keumuman juga. Wa anna kullama dzukira dakhilun fil ayatil karimah wallahu a'lam. Ini menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengambil satu kaul dengan keumumannya, bahwasanya dibawakan kembali kepada keumuman makna as-sabihat. Ya, seperti yang sebelumnya beliau juga merojihkan bahwa an-nazi'at dan an-nasyitat itu ditafsirkan dengan makna umumnya, bisa dibawakan ke sini ke situ selama dia memang tidak menyimpang gitu ya. Jadi wasabihat ini pujian dari Allah terhadap perenang-perenang, kan nggak mungkin begitu ya, perenang-perenang wanita, itu jauhlah tafsirannya seperti itu. Tapi sabihat yang dimaksud di sini kata beliau bisa dibawakan kepada keumumannya, anna kullama dzukira, bahwa setiap apa yang disebutkan tadi, baik itu malaikah, yang dimaksud sabihat malaikah, baik yang dimaksud itu adalah an-nujum, bintang-bintang, atau baik itu yang dimaksud adalah ya safinah atau kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, maka dakhilun fi ayatil karimah, itu masuk dalam ayat ini, yakni wasabihat sabha, ya, wasabihati sabha. Taib, wallahu a'lam, kata beliau. Jelas? Jelas ya. Kalau ada yang tanya apa makna sabihat, antum bisa menjelaskannya. Ya, ada 3 pendapat ulama yang sangat masyhur dalam masalah ini. Walaupun ada pendapat yang lain, tapi ada 3 yang masyhur, bahwa yang paling banyak menafsirkan sabihat adalah maknanya malaikah, baik itu dia malaikat pencabut ruh atau malaikat secara umum yang bergerak dengan cepat, turun dengan cepat dari langit, atau bisa bermakna nujum atau bisa bermakna safinah. Wallahu a'lam. Terus as-su'alu man muradu bi as-sabiqati al-jawab li ahli al-ilmi fi dhalika aqwali. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan as-sabiqat, sabaqan atau as-sabiqat? Apa yang dimaksud dengan as-sabiqat? Jawabannya, ahlul ilmi dalam hal ini juga ada beberapa aqwal. Ada beberapa pendapat ketika menjelaskan ataupun mentafsirkan as-sabiqat. Terus Fajumhurihim ala kenapa majrur? Fajumhuruhum ala anna al-murada bis-sabiqati al-malaikati. Malaikatu. Al-malaikatu. Jadi jumhur mereka, jumhur ahlul ilm, mayoritas para ulama memaknai atau memaksudkan as-sabiqat ini adalah malaikat juga. As-sabiqat ini maknanya adalah malaika. Secara lughatan bahasa, makna sabiqat berasal dari apa? Sabaqa yasbiqu sabaqan, yaitu mendahului. Ya, sabaqa, seperti perkataan Nabi SAW kepada seorang Ansor yang dia meminta juga kepada Rasulullah agar dimasukkan atau didoakan termasuk salah satu yang mendapatkan atau masuk dalam 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rasulullah, ya, udu Allah ali an akuna minhum, wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya aku termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasul mengatakan, sabaqoka biha ukasyah. Sabaqoka, ukasyah sudah mendahuluimu. Ya, jadi sabaqa yasbiqu itu artinya mendahului, melomba. Maka dikatakan musabaqah, istabaqah, fastabiqul khairat, istibaq. Ya, fastabiqul khairat fi'il amr dari istabaqa, dari ala wazni istaf'ala. Baik.
Nah, maka jumhur ulama memaksudkan bahwa as-sabiqat di sini adalah malaikat. Ya. Faminal ulama'i man qala hiyal malaikatu tasbiqu syayatina bil wahyi ilal anbiya. Nah, ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa as-sabiqat yang dimaksud sabiqat di sini adalah malaikat yang mendahului para syaitan-syaitan di dalam membawa wahyu menuju para nabi. Yang dimaksud sabiqat di sini adalah malaikat-malaikat khusus yang mendahului syaitan. Jadi syaitan memang ingin mencuri wahyu. Jika wahyu itu Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala turunkan, maka malaikat ini mendahului mereka sebelum syaitan itu mengambilnya, mencurinya. Nah, ini makna sabiqat kata mereka. Jadi makna sabiqat di sini yakni malaikat-malaikat yang mendahului para syaitan di dalam mengambil wahyu menuju anbiya, yakni para nabi. Itu makna yang pertama. Wa minhum man qala hiyal malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Ada juga yang memaknai sabiqat di sini adalah para malaikat yang mendahului ruh-ruhnya orang mukmin menuju surga. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang lebih mendahului masuk surga sebelum ruhnya orang mukmin nanti masuk ke dalam surga. Ada yang memaknai demikian. Ya, bahwasanya malaikat lebih mendahului menuju surga daripada ruhnya orang mukmin. Ini pendapat yang kedua. Yasbiqu ba'duhum ba'dan bi arwahil mu'minin. Ini sebagian mereka terhadap sebagian yang lain mendahului ruh orang-orang mukmin. Wa minal ulama'i man qala, dan di antara para ulama juga ada yang berkata innas sabiqati hiyan nujumu yasbiqu ba'duha ba'dan. Nah, demikian pula ada juga para ulama yang memaknai as-sabiqat di sini adalah an-nujum. Yang dimaksud di sini adalah bintang-bintang, sebagian bintang mendahului sebagian yang lain. Pergerakannya itu ya di aflaknya, di galaksinya tersebut mendahului satu dan yang lainnya. Ada yang bintang mendahului lagi. Ada yang bintang memang ya bintang terbang. Ya. Ada bintang terbang kan? Ada bintang kemudian melesat dengan cepat mendahului satu dan yang lainnya. Nah, ada yang memaknai demikian. Wa minhum man qala hiyal khailu tasbiqu ilal jihad. Ada juga yang memaknai wasabiqat di sini adalah khail, yakni kuda. Kuda yang berlomba-lomba di dalam jihad, ya, yang dipacu di dalam jihad, jihad fisabilillah. Ada yang memaknai sabiqat adalah kuda yang dia dipacu di dalam medan jihad, dalam peperangan jihad fisabilillah. Wa minhum man qala hiya arwahul mu'minin tasbiqu ajsadahum ilal jannati wa arwahal kuffari tasbiqu ajsadahum ilan nari. Ya, wa arwahul kuffari tasbiqu ajsadahum ilan nari. Nah, ada pula yang memaknai bahwa as-sabiqat di sini adalah ruhnya orang-orang mukmin yang mendahului jasadnya menuju surga. Jadi makna sabiqat adalah adanya ruh-ruh orang mukmin yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga, merasakan surga sebelum jasadnya, karena jasadnya masih di bumi, sementara ruhnya sudah dimasukkan ke dalam surga. Ada makna demikian sabiqat. Ya. Demikian juga ruhnya orang-orang kafir lebih mendahului untuk masuk ke dalam neraka, padahal jasadnya masih di dunia. Jasadnya masih di dunia, tapi ruhnya sudah dikelilingkan di neraka, sudah diperlihatkan kepada neraka. Nah, ini dia. Taib. Wal qaulul ladzi alaihi al-jumhur annahumul malaikah kama qaddamna. Intinya di antara pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, dari pendapat para ulama, ya mayoritas para ulama bahwa mereka memaknai as-sabiqat di sini juga adalah malaikat juga. Walaupun di sini mereka berbeda lagi tentang malaikat mana. Ya, malaikat apa yang sabiqat yang dimaksud di sini? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada yang mengatakan malaikat yang mendahului para syaitan di dalam membawa wahyu kepada para nabi. Ada juga ya malaikat yang mendahului ruh-ruhnya orang mukmin, yang mendahului ruhnya orang mukmin menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian yang lain ada yang memaknai apa? Nujum, ada yang memaknai khail, ada yang memaknai bintang-bintang, ada yang memaknai apa? Kuda yang dipacu fi sabilillah yang saling mendahului.
Ada juga yang maknai ruhnya orang mukmin yang mendahului masuk surga, ruhnya orang kafir mendahului masuk neraka sebelum jasad-jasad mereka. Nah, tapi pendapat jumhur ulama memaknai sabiqat adalah malaikah mengikuti ayat yang sebelumnya, naziat, ya, nasyitat, kemudian sabihat dan as-sabiqat. Taib. Ya, baca lagi soalnya. Soalun mal muradu bi qoulihi ta'ala fal mudabbirati amra. Jawab al mudabbiratu yal malaikatu tudabbirul amra minas samai ila al ardi yani bi amri rabbiha azza wa jalla. Taib. Hasbuk. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala al-mudabbirat? Al-mudabbirati amra. Kemarin sudah kita i'rab, amron ini apa i'rabnya? Maf'ulun bi, ya, sebagai maf'ul, yakni tudabbirul amra, ya, tudabbirul amra. Asalnya tudabbiru amron dengan menggunakan isim fa'il mudabbir. Fal mudabbirati amra. Apa yang dimaksud dengan al-mudabbirat? Jawab, kata beliau, al-mudabbiratu hiya al-malaikatu. Nah, al-mudabbiratu di sini yang maksud juga al-mudabbirat juga adalah malaikah. Yang dimaksud adalah malaikah. Ya, tudabbiru al-amra minas samai ilal ardi. Yakni yang mengatur urusan di langit dan di bumi. Yakni bi amri rabbiha azza wajal. Yang dimaksud di sini mengatur dengan perintah Rob mereka, dengan perintah Rob malaikat tersebut, bukan mereka mengatur urusan-urusan yang ada di langit dan di bumi kemudian mereka atur dengan sesukanya, mereka atur dengan seenaknya, ya, dengan kehendak mereka masing-masing. Tidak, tapi semua itu berdasarkan amru rabbihim, berdasarkan perintah dari Rob mereka. Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk bertugas menggerakkan benda-benda yang di langit, menjaga benda-benda yang di langit, mengatur perjalanan benda-benda yang ada di langit, makhluk yang di langit. Ya, di antara mereka ada yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mengatur, ya, pergerakan apa yang ada di bumi ini, baik itu menjaga gunungnya, menjaga lautnya. Ya, kalau ada yang mengatakan penjaga gunung, penjaga laut, ya malaikat lah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya adalah semua milik Allah, Rabbul Alamin. Kenapa disebut Rabbul Alamin dalam bentuk jamak? Karena alam yang diciptakan oleh Allah tidak satu, ada banyak alam. Ada alamnya malaikat, ada alamnya jin, ada alamnya manusia yang sebagian dengan yang lainnya nggak bisa masuk secara bebas, walaupun kadang-kadang ketemu. Ya, kadang-kadang ketemu, kan ada kadang-kadang ketemu jin kan? Ya, tapi tidak bisa kita kemudian dengan seenaknya masuk ke alam jin. Demikian juga jin yang masuk ke alam dunia, ke alamnya manusia, mereka juga tidak seenaknya untuk melakukan sesuka hatinya, ada batasan-batasannya. Ya, ada alam hewan, ada alam laut, bawah laut, alam ikan atau makhluk laut di bawah air, ada, ya, banyak. Ya, alam, dan semua dari seluruh alam tersebut Robnya siapa? Robnya satu. Ini Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin. Nah, itu dia. Jadi al-mudabbirat di sini wal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur urusan-urusan di langit dan di bumi. Ya. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak sanggup mengurus alam ini sendirian? Kenapa harus menyuruh malaikat? Kira-kira jawabannya apa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup mengurus alam ini sendirian sehingga harus memerintahkan malaikat untuk, ya, mengurus langit dan bumi? Jawabannya apa? Kira-kira kita menjawabnya apa kayak gitu kalau memang begitu? Apakah Allah nggak sanggup? Nggak sanggup apa sanggup? Sanggup. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Lalu apa hikmahnya? Kan itu dia. Apa hikmahnya? Kalau Allah Ta'ala sanggup untuk mengatur sendiri alam ini yang Dia ciptakan, lalu apa hikmahnya Dia perintahkan malaikat-malaikat tadi untuk mengatur
apa yang ada di langit dan di bumi. Apa hikmahnya? Apa? Siapa bisa jawab? Agar agar lebih terlihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih terlihat kebesaran Allah tabaraka wa taala. Jadi lebih terlihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malaikat-malaikat yang besar dan kuat ini tunduk semua sama Allah. Ya atau tidak? Tunduk semua. Tidak ada yang berani membangkang sedikit pun. Tidak ada yang berani menolak sedikit pun. La ya'suna ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat, tidak durhaka, tidak membantah sedikit pun dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wahum yaf'alun, mereka akan lakukan apapun. Padahal malaikat itu makhluk yang besar-besar, kuat-kuat. Coba bayangkan besarnya alam ini dengan perintah Allah, mereka mengurusin semuanya, menurunkan hujan ini dan seterusnya, mencabut nyawa manusia dan seterusnya. Ini berarti lebih memperlihatkan kebesaran Allah. Kalau yang diciptakan aja begini, gimana yang menciptakannya? Ya kan? Berarti ta'zimullah, pengagungan kepada Allah, kebesaran Allah itu lebih terlihat dengan diciptakannya malaikat-malaikatnya. Inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya. Justru ketika Allah tabaraka wa taala mengurus sendiri, ini tidak menampakkan kebesaran Allah. Sebagaimana seorang raja kemudian ngurus rakyatnya sendiri. Gimana? Dia yang bawakan beras, rajanya gitu ya. Dia kemudian yang bersihin ini, kemudian itu. Gimana kira-kira raja seperti ini? Raja ada anak buahnya kah ini? Ada pengawalnya enggak ini? Kok enggak kelihatan kekuasaannya? Mana kekuasaannya? Lebih terlihat kekuasaan seorang raja ketika dia mampu memindahkan barang-barang yang besar dengan telunjuknya. Pindah sana. Pindah, ya kan? Tuh, pindah sana. Kan kuat itu, dengan jarinya bisa pindah barang yang besar-besar. Nih rumah besar ini hancurkan, hancur pakai jarinya. Diambil bulldozer, hancur. Nah itu kan terlihat kekuasaannya kan? Terlihat kekuasaannya. Nah demikian. Itu makhluk masih itu makhluk. Lebih terlihat kebesaran seorang penguasa, seorang raja, seorang presiden ketika dia memiliki menteri-menteri atau orang-orang yang ada di bawahnya yang bisa dia atur. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluk. Dia lebih pantas untuk mendapatkan keagungan seperti itu. Segala sesuatu yang itu mengagungkan, meninggikan manusia, meninggikan makhluk, maka Allah lebih pantas untuk menyandang itu. Manusia penyayang, Allah yang lebih pantas ditetapkan sebagai yang maha penyayang. Manusia punya kekuasaan, Allah yang lebih pantas ditetapkan sebagai yang maha kuasa. Nah demikian, hal-hal yang terpuji bagi makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas menyandang sifat itu atau pujian itu. Sehingga segala pujian hanya miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala al-mudabbirat. Wal mudabbirati amra. Justru ayat ini menunjukkan betapa besarnya Rabb kita, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur ataupun menjadikan makhluk-makhluk yang kuat besar seperti ini tunduk semua di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia maksudnya al-mudabbirat. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, "Walam yakhtalifu fi hadza." Kata Imam Ibnu Katsir bahwa mereka para ulama tidak berselisih dalam masalah ini. Beda halnya tadi ketika mentafsirkan apa? An-nazi'at, an-nasyitat, kemudian as-sabihat dan as-sabiqat. Ada banyak aqwal dari para ulama. Jumlatul aqwal, yakni min ahlil ilmi dalam menafsirkan kalimat-kalimat tadi nazi'at, nasyitat, sabihat, sabiqat. Akan tetapi ketika mereka menafsirkan al-mudabbirati amra lam yakhtalifu. Kata Imam Ibnu Katsir, lam yakhtalifu fi hadza. Mereka para ulama enggak berselisih dalam masalah ini bahwa yang dimaksud al-mudabbirat adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang Dia perintahkan untuk mengurusi urusan-urusan makhluk manusia di langit ataupun di bumi ini. Di langit dan di bumi ini.
semuanya. Taib. Wa qala Al-Qushairi, demikian juga Al-Qushairi seperti yang disebutkan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ajma'u ala annal murada al-malaikatu. Para ulama ijma', ya, tidak ada selisih, tidak ada perselisihan di sini, bahwa mereka ijma' yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-malaika. Jadi enggak ada khilaf di sini, enggak ada perbedaan tafsiran atau takwil ketika mereka mentafsirkan al-mudabbirat, yang dimaksud di sini adalah malaika, sehingga antum tidak perlu membawakan banyak akwal. Apa yang dimaksud al-mudabbirat? Langsung saya katakan adalah malaikat, itu yang dimaksud. Karena Allah Ta'ala menciptakan malaikat ini secara umumnya adalah untuk melakukan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mengurusi makhluk-makhluk yang lainnya, ya, makhluk-makhluk yang lainnya, sampai kepada kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Qala At-Tabari, demikian juga Al-Imam At-Tabari berkata, wa qawluhu fal mudabbirati amra yaqulu fal malaikatul mudabbirah. Fal malaikatul mudabbirah ma umirat bihi min amrillah. Jadi Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa makna al-mudabbirati amra, beliau berkata fal malaikatul mudabbirah, malaikat yakni al-mudabbirah yang mengatur, malaikah al-mudabbirah ma umirat bihi, yakni apa yang diperintahkan bersamanya, min amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika qala ahlu ta'wil, demikian juga ini merupakan pendapatnya dari ahlu ta'wil, mereka memaknai al-mudabbirat, ya, al-mudabbirat adalah al-malaikah, yakni yang mengatur apa yang diperintahkan kepada mereka dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Baik, demikian para jamaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, ya, di sini kata beliau, pertanyaan, waddih bi ikhtisari mujmalil qaul fi ta'wili qaulihi jalla wa ala wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Jelaskan secara ringkas keumuman dari, ya, sebuah pendapat dari takwil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ringkasannya? Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Jawabnya, mujmalul qaul fi hadhihi al-faqarat anna min ahli al-ilmi man hamalaha kullaha wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra ala syai'in wahidin summa ikhtalafu fi tahdidi hadha syai' ma huwa. Jadi ringkasannya, para ulama membawakan seluruh ayat-ayat tadi dari wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Mereka membawakan, ya, ayat-ayat ini kepada satu tafsiran. Hanya saja mereka berselisih pendapat batasan-batasan dari tafsiran tersebut. Dhahabal jumhur ila anna hadha syai' al-mausuf bi hadha sifat humul malaikah. Karena pendapat jumhur ulama ketika menyebutkan 5 ayat, berapa tadi? 5 kan? Ada 5 ayat. Nazi'at, kemudian nasyitat, sabihat, sabiqat, dan al-mudabbirat. Jumhur ulama, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud 5 ayat ini adalah malaika. Hanya saja mereka berselisih, ini malaikat apa, batasan-batasannya, ini malaikat yang mana, naziat itu malaikat yang mana, nasyitat itu malaikat apa, ya, dan seterusnya. Sabihat tadi, sabiqat tadi, kecuali al-mudabbirat, ya, telah terjadi ijma', tidak ada perselisihan di sana, al-mudabbirat adalah malaika. Hanya saja pada 4 ayat sebelumnya jumhur ulama memaknai itu adalah malaikat maknanya, cuma yang menjadi perbedaan yakni pembatasannya, itu malaikat ini atau malaikat yang lainnya. Taib. Wa dhahaba fariqun ila annahan nujum. Walaupun di sana ada sebagian kecil dari para ulama berpendapat yang dimaksud pada ayat-ayat tadi, baik itu dari nazi'at, nasyitat, adalah an-nujum. Mereka memaknai adalah an-nujum, tapi ini pendapat yang sedikit.
Wa fariqus salis, demikian juga pendapat yang lain yang ketiga, ila annahal arwah, ada yang memaknai itu adalah ruh-ruh. Naziat, ruh-ruh yang dicabut, kan begitu ya. Nasyitat, ruh-ruh yang diberikan semangat ketika meninggalnya, seperti yang sudah kita bahas. Wa fariqun rabi ila annaha sifatu khailil ghazah. Ada pula yang mengatakan bahwa ya itu adalah sifat-sifat bagi kuda-kuda yang di medan perang. Naziat, nasyitat, ya ini kuda-kuda yang mencabut, yang semangat, yang dan seterusnya. Mereka makna itu adalah kuda-kuda perang. Wa fariqun khamis annaha sifatul ghazah. Ada juga yang memaknai bahwa 5 ayat tadi itu adalah sifat-sifat peperangan. Karena dalam peperangan itu ada naziatnya, maksudnya ada cabut nyawa orang, gitu ya, membunuh orang. Nasyitat, ada semangat. Kemudian yang lainnya, sabiqat, ada berlomba, ya ini mendahului musuh. Ya, berusaha untuk mendahului musuh dan yang lainnya. Jadi mereka memaknai bahwa 5 ayat tadi adalah sifat-sifat peperangan. Wa minal ulama man qala bil umum, dan ada juga para ulama yang memaknai 5 ayat tadi secara umum. Wa samma aujuhu ukharun lil ulama'i fi dzalik, dan di sana ada sisi lain dari para ulama dalam masalah ini. Wa minal ulama'i man hamala hadhihi sifat ala asya'in mukhtalifah, dan ada pula para ulama yang membawakan sifat-sifat dari 5 ayat tadi kepada perkara yang berbeda-beda. Wa qad qaddamna ra'yal jumhur wa mazidan fit tafsil fi dzalika wal ilmu indallahi ta'ala, dan kami telah sampaikan sebelumnya bagaimana pendapat jumhur, dan kami berikan tambahan rincian-rincian dalam masalah ini, dan ilmu di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi beliau lebih menguatkan adalah pendapat jumhur bahwa 5 ayat yang dimaksud tadi dari naziat sampai al-mudabbirati amra, yang dimaksud di sini adalah malaika. Walaupun 4 ayat yang pertama yang berbeda di antara jumhur ulama adalah batasan-batasan dari malaikat tadi, dan al-mudabbirat sepakat yang dimaksud di situ adalah malaikat secara keumuman yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mengatur urusan-urusan di langit dan di bumi. Taib. Jadi al-ilmu indallah, ya, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menguatkan, yakni pendapat yang rajih ataupun yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama yang memaknai ayat-ayat tadi adalah para malaikah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi yang berikutnya pada setelah Syawal, nanti setiap Sabtu ba'da subuh insyaallah. Ini kita akan lanjutkan kajiannya. Walaupun misalnya besok tidak sempat, nanti kita akan lanjutkan di luar Ramadan, yakni setiap hari Sabtu, karena pada asalnya ini adalah kajian Sabtu subuh, ya. Ini kajian Sabtu subuh dari teman-teman yang belajar bahasa Arab, makanya agak Arab-Arab dikit. Agak dibahas bahasa Arabnya supaya tujuan kita di sini agar lebih mendekatkan kita semua dengan bahasa Arab, karena itu merupakan kuncinya untuk lebih memudahkan kita memahami tafsir tadi, lebih gampang dan lebih mudah kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berusaha untuk memegangi kuncinya ini, yaitu apa? Bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Baik. Besok insyaallah, mungkin kalaupun besok masih Ramadan, 30 Ramadan, kita subuhnya manfaatkan memberikan ini aja mungkin, ya, memberikan bekal-bekal untuk hari raya saja, ya, baik itu bekal wadai atau yang lainnya. Ya, insyaallah. Kalau sekiranya besok sampai 30 Ramadan, kalau tidak ya berarti ini kajian subuh 10 akhir yang terakhir juga, kan begitu. Baik. Cukup mungkin sampai di sini insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.